Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan dan keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salam dan sholawat kepada junjungan baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Dalam pembahasan tentang manusia pilihan, tidaklah semudah seperti kita bayangkan, karena beliau mempunyai satu perjalanan yang kadang sulit dinalarkan mengenai peristiwa-peristiwa yang beliau alami secara batin dan secara dohir. Dalam proses pembentukan diri dan berlangsung sangat lama, yang pada awalnya beliau tidak menyadari setiap peristiwa-peristiwa yang beliau alami. Tentunya beliau berpikir positif dari hal kegaiban dan nyata beliau alami. Banyak pembahasan tentang manusia pilihan yang dibahas, di mana keberadaannya, tapi jarang membahas perjalanan beliau dalam proses beliau menjadi yang terpilih. Tentang simbol pada dirinya juga banyak yang mengungkap, tapi cenderung kepada ruh para leluhur yang sering dikaitkan. Sesungguhnya kekuasaan mutlak bukan kepada makhluk. Tentu terjadinya manusia pilihan atas kehendak Sang Pencipta langit dan bumi beserta isinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada campur tangan dari makhluk, tapi kalau beliau ada keturunan atau silsilah dari suatu para raja-raja terdahulu, atau ada garis keturunan dari Rasulullah SAW, itu ada, tapi kebenaran tentu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya di sini Abah tidak mungkin membuka semua perjalanan beliau yang terpilih. Takutnya akan menjadi fitnah, karena pemahaman tentang sosok tersebut berbagai versi, bermacam-macam sudut pandang cara membahas tentang sosok manusia pilihan tersebut. Tidak sedikit yang menggunakan narasumber berdasarkan keilmuannya mencoba untuk membuka tabir. Tentunya tidak semudah dibayangkan adanya suatu kisah akan munculnya sosok manusia pilihan apapun sebutannya. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk juga kepada orang atau hambanya yang dipilih untuk memberikan kabar untuk sang manusia pilihan tersebut. Itu yang Abah dapatkan dalam takur Abah. Jadi dalam pembahasan manusia pilihan, mari kita gunakan akal dan pemikiran. Bisa diambil kesimpulan secara akal kalau kita simak setiap pembahasan. Manusia pilihan sebagai orang awam bisa menganalisa setiap pembahasan manusia pilihan tersebut. Akankah seorang manusia pilihan lebih cenderung memikirkan tata harta wanita? Tentu tidak mungkin, sedangkan secara dohir beliau sebagai wadah atau jasad pun ikut dibersihkan. Begitu juga dengan batinnya. Tentu sifat-sifat keduniawiannya berkurang untuk mencapai makom yang tertinggi yang sudah Abah bahas di video yang terdahulu. Aku adalah dirimu, di video yang kemarin yang sudah Abah bahas. Itu prosesnya sangat berat, bukan kesenangan duniawi yang beliau dapatkan, tapi penderitaan secara dohir, karena dohirnya sudah dikendalikan oleh ruh dalam dirinya. Jadi yang secara logika ruh yang dominan daripada jasad, sedangkan ruh tidak butuh makanan seperti jasad yang dibutuhkan.
roh tentunya yang dilakukan kebutuhan rohani itu yang terjadi pada sosok manusia pilihan tersebut. Kesimpulannya antara roh dan jasad, rohlah yang lebih dominan menguasai, sehingga lambat laun jasad akan mengikuti rohnya, sehingga segala sesuatu yang terjadi pada dirinya teratur. Walaupun beliau saat ini hidup di dunia, tentunya butuh akan dunia atau kehidupan, tapi tidak dominan keinginan nafsu, tapi suatu kebutuhan hidup dan tidak berlebihan. Jadi tidak akan terbayangkan ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada sosok manusia pilihan tersebut sangatlah berat, karena suka tidak suka beliau sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan atau mengatur segala kehidupannya. Maka dari itu, apa katakan beliau sudah dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima tidak terima, suka tidak suka, tetap beliau jalani dan menerima apapun yang terjadi pada dirinya. Jadi sampai saat ini beliau bisa bertahan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang tentunya yang kita bahas tentang kemunculannya, sedangkan saat sekarang ini belum terjadi islah pada dirinya, sedangkan proses perjalanan dirinya secara ruh dan dohir sudah Abah bahas di video Abah yang terdahulu. Tentang kemunculan dalam tafakur Abah ada gejolak alam nantinya, dan Abah tidak bisa memastikan bentuk gejolak alamnya karena keterbatasan Abah, dan untuk tidak mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takutnya akan jadi fitnah. Ini paling tersulit bagi dirinya, manakala terjadinya gejolak tersebut beliau bisa diketahui bahwa beliau akan muncul tentunya. Yang Abah katakan tadi gejolak alam itu di saat beliau sudah diislah dan nantinya akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang orang yang mengetahui jati dirinya dan keberadaan berdasarkan petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, di mana keberadaannya dan jati dirinya Abah tidak mengetahui, karena jati diri dan keberadaannya masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak satupun manusia yang bisa membuka tabir dirinya sesakti apapun orang tersebut, kecuali orang-orang yang diberikan petunjuk tentang diri sang sosok manusia pilihan. Yang perlu Abah garis bawahi, beliau manusia yang terpilih, bukan dipilih oleh manusia berdasarkan pemilihan. Juga perlu diketahui, manusia pilihan diproses dengan ujian yang penuh dengan penderitaan, bukanlah dengan kesenangan duniawi seperti para aulia terdahulu. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu pemahaman atau penjelasan tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara-saudara kita dihargai, dihormati. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.